Kasus penganiayaan siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat menjadi perhatian masyarakat luas. Audrey yang masih berusia 14 tahun diduga dianiaya oleh belasan siswi SMA yang akhirnya diketahui jika aktor utama penganiayaan berjumlah 3 orang. Audrey mengalami sejumlah luka-luka di bagian anggota tubuhnya. Audrey kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polmedika Pontianak. Selain luka secara fisik, Audrey juga diduga mengalami trauma psikis. Penganiayaan terhadap Audrey terjadi pada 29 Maret lalu. Simpati untuk Audrey serta kemarahan kepada para pelaku diungkapkan masyarakat melalui media sosial dengan tagar Justice for Audrey. Warganet pun membuat petisi online. Petisi itu ditujukan untuk mendukung Audrey mendapatkan keadilan hukum. Petisi itu telah mendapatkan lebih dari 3 juta tanda tangan. Ya, misal kasus penganiayaan Audrey viral di media sosial dan juga mendapatkan 3 juta tanda tangan dalam petisi online agar kasusnya dapat diselesaikan secara adil. Ya, kepolisian pun telah menetapkan 3 tersangka di mana pelakunya masih di bawah umur. Lalu seperti apa proses hukumnya dan mengapa remaja yang masih di bawah umur ini bisa melakukan tindak kekerasan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti dan juga ada sosiolog Universitas Indonesia Bapak Paulus Wirutomo. Selamat siang Bu Retno, selamat siang juga Pak Paulus. Saya ke Bu Retno dulu deh. Bu Retno mungkin bisa di-share kepada kita seperti apa sih sebenarnya hasil temuan dari KPAI terkait dengan kasus Audrey ini, dan juga kalau nggak salah itu juga ada ada hasil visum kan yang dilakukan oleh polisi. Pertama sebenarnya memang ibu korban ibu Ananda, ibu dari AU ini memang lapor kepada KPAD Kalimantan Barat yang merupakan mitra KPAI di sana. Laporan adalah terkait dugaan bahwa anaknya mengalami kekerasan fisik, pengeroyokan oleh sejumlah anak. Nah, waktu itu memang disarankan kalau memang ini adalah tindak pidana dengan sekelompok orang, maka disarankan juga melapor kepada pihak kepolisian memang. Nah, ibu ini juga melapor ke kepolisian itu pada tanggal 5 April. Namun pada saat itu sama sekali tidak ada hasil visum. Nah, kejadian sendiri adalah di tanggal 29 Maret. Jadi sudah seminggu sebelumnya. Kemudian tanggal 5 itu tidak ada visum, 3 hari kemudian baru ada visum karena permintaan dari kepolisian. Nah, proses dilakukan. Tentu saja KPAI adalah lembaga pengawas. Jadi kami memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan dengan benar oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan tentunya. Tapi karena korban ini sedang dirawat dan tidak bisa diminta keterangan keluar dari si ibu. Jadi semua penjelasan itu dari ibu. Namun ketika di visum, memang kemudian polisi akhirnya mengeluarkan juga kepada publik konferensi pers bahwa seluruh hasil visum itu dinyatakan negatif. Mulai dari kepala, tengkorak kepala itu juga di visum, di scan, katanya sih itu dibentur-benturkan ke aspal. Kalau dalam seminggu apakah ada luka dan lain-lain itu memang diperiksa. Dan itu ternyata nihil juga. Kemudian diinjak dada, dada dan perut. Itu juga diperiksa, tentu saja ada, dan menurut polisi juga nihil, termasuk vagina. Dugaan bahwa ada upaya melukai vagina korban itu kemudian juga diperiksa. Dan memang polisi menyatakan semuanya negatif. Berkaitan dengan itu tentu KPI menghormati semua proses hukum yang sedang terjadi maupun yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, waktu kemudian dinyatakan itu, maka pelaku kemudian diperiksa. Keterangan dari ibu korban maupun di cross check lah dengan pelaku. Nah, pelaku sendiri menyatakan tidak sama sekali juga melakukan tadi kekerasan dalam hal vagina misalnya. Bahkan membenturkan ke aspal juga tidak. Tapi mengakui perkelahian antara 3 orang melawan 1 terjadi. Itu diakui. Ini harus di-highlight mengakui ada perkelahian antara 3 orang melawan 1. Betul. Karena pertikaian biasalah cekcok, kemudian ada nyiram air, ada menjambak, ada gitu. Memang itu diakui. Dan 9 lainnya tidak ikut sama sekali yang ada di situ. Menonton. Artinya dari 12 itu 9 hanya 3 gitu hanya 3. Makanya ada diawali dengan percecokan mulut memang, berakhir kemudian percecokan, tapi karena itu jalan umum, ada warga yang melerai. Pada saat melerai itulah bubar.
Oke. Nah, tanggal 29 kejadiannya. Jadi memang proses 1 minggu itu kalau memang ada luka-luka kayak di aspal, mungkin kebaret dan lain-lain, mungkin dalam seminggu hilang ya bisa juga. Nah, tapi kalau dari pernyataan ataupun keterangan yang diberikan oleh ibu korban itu sendiri, apakah dia juga menyebutkan soal dibentur-benturkan ke aspal ataupun juga ada kekerasan terhadap alat kelamin seperti itu? Kalau alat kelamin tidak, tapi bahwa kekerasan fisik semacam itu diceritakan. Tapi kan kepada kepolisian ya, bukan kepada kami, tapi kepada KPAD diceritakan bahwa ada. Namun KPAD kan juga tidak bisa menyimpulkan karena itu bukan ranahnya. Ya, benar. Nah, jadi waktu itu vagina dan lain tidak disebut. Bahkan kemudian akhirnya setelah itu ada Twitter yang menyebutkan ya, tadi. setelah itu kemudian jadi ramai, viral, dan itu yang sampai kepada masyarakat luas. Dan sampai internasional ya. Artinya bahwa kita klarifikasi lagi bahwa berita-berita yang menyebar di Twitter itu belum tentu benar. Belum. Nah, antara yang ada di media sosial dengan hasil pemeriksaan polisi semua berbeda. Nah, itulah kenapa kemudian KPAD pun melaporkan Twitter ini. Sebenarnya kami ingin ya, KPAD Kalbar itu ingin mengetahui ada motif apa di balik ini. Kemudian yang kedua, dari mana sih vagina dicolok itu? Ada informasi dari mana? Ya tentu kami meminta supaya kepolisian biar jelas dan biar terang saja gitu, bahwa kami tidak bermaksud kemudian seolah meluaskan persoalan, tidak. Kami hanya kebenaran aja ditegakkan. Ini kenapa kok sampai bicara begitu? Kasihan kan ini anak-anak juga jadi korban pembulian besar-besaran gara-gara pernyataan ini. Gitu. Oke, nah tapi kita nanti akan bahas lagi ini seperti apa, karena itu harus diklarifikasi dan itu juga sedang dalam pengusutan ya sekarang. Dan kita harus menghormati ya, polisi bekerja ya, kita tunggu aja. Percayalah toh polisi profesional untuk menangani kasus ini. Nah, setuju Bu Retno. Tetapi kalau Pak Paulus misalnya kita lihat dari kasus ini terlepas dengan seperti apa nih versi sebenarnya, tapi kalau ketika anak-anak itu kekerasan mereka betul. apa ya? Anak-anak berantem ya, bikin mungkin zaman-zaman sudah biasa. Kalau dari pandangan Pak Paulus, ngobrol sama Bu Retno katanya ini justru kayak sebenarnya tuh kayak geng gitu loh. Ini tuh kayak perkelahian geng karena yang satunya juga korban juga anggota dari geng lain seperti itu. Betul ya, anak zaman dulu juga bikin geng-gengan ya. Ya sebenarnya kalau secara sosiologis ya, kita itu prihatin atas beberapa hal. Pertama, pengeroyokan tadi. Ya ini pasti nggak baik ya. Orang ini terus ada pengeroyokan dan segala macam. Ditonton lagi, berarti itu ada satu budaya pada anak-anak kita bahwa perilaku yang semacam itu, pengeroyokan itu sudah menjadi biasa. Itu satu hal. Tapi sejauh mana seriusnya itu kan masih harus dibuktikan. Tapi walaupun tidak sehebat itu pun tetap budaya pengeroyokannya seperti itu memperhatikan satu hal. Tapi kita juga harus waspada. Ada hal lain yang harus kita prihatinkan juga, pemberitaannya. Karena sekarang kita hanya mengandalkan medsos-medsos seperti itu. Itu orang bisa mengatakan apa saja. Akibatnya bisa itu tadi, sesuatu cerita-cerita yang sudah berkembang kemana-mana, diberi bumbu-bumbu. Ya, itu juga bisa berbahaya karena si anak yang melakukan pengeroyokan, yang tidak melakukan sehebat itu, menjadi sesuatu sehebat itu dan dia bisa dibully oleh banyak orang. Itu pun kekerasan. Jadi sepertinya saya senang ya bahwa banyak orang melakukan kontrol sosial ya, mereka kemudian menanggapi sampai 3 juta lebih gitu. Itu bagus, tetapi dia kan melawan kekerasan. Tetapi kalau dia sendiri juga melakukan kekerasan, yaitu mengarang sendiri macam-macam sehingga yang sebelah sana itu juga terkena kekerasan yang tidak proporsional sebetulnya, karena mungkin dia tidak melakukan persis seperti apa yang diceritakan. Jadi pemerintah kita juga dan kita juga sebagai masyarakat harus lebih cerdas sekarang kalau menghadapi sebenarnya. Oke, jadi lawan kita satu adalah masalah budaya kekerasan. Nah itu bagaimana kita atasi? Nanti harus kita cari nih caranya. Yang kedua, media sosial yang semacam itu juga
bisa berbahaya. Bagaimana caranya menanggapinya supaya kita jangan berkali-kali tertipu lagi dengan hal-hal yang berarti semacam itu. selain bahayanya itu dari budaya kekerasan yang timbul di anak-anak ataupun juga semakin semakin ramai bisa dikatakan itu juga reaksi kita terhadap kekerasan itu betul, juga. betul. Akhirnya kan jadi pelaku kekerasan juga. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi ya Tezar ya. Ya, usai jeda, biasa tetaplah di Lunch Talk.